Salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh berkah, sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap subuhnya, di setiap paginya. Mudah-mudahan doa yang senantiasa kita lantunkan, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyempatkan diri untuk melakukan kajian ya, dengan senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah, untuk hari ini kita akan lanjutkan saja yang kemarin ya. Kalau di nanti suka lupa, langsung saja berseri. Kita akan menghatamkan ya kajian kemarin, yaitu tentang ini ya, tentang 50 nasihat ya dari Ustadz Abdul Aziz Al-Mukbil ya. Beliau memberikan nasihat kepada kita para perempuan, nah bahwa dalam hal ini beliau memberikan 50 nasihat kepada muslimah. Nah, di sini ada sebuah cerita inspiratif ya, bahwa beliau menyampaikan ada seorang perempuan soleh gitu ya, bertakwa, kemudian dia senang melakukan berbagai kebaikan, tidak pernah bosan untuk berzikir kepada Allah, tidak pernah berkata-kata kotor ya keluar dari mulutnya. Kalau mengingat neraka sangat takut gitu ya, hatinya sangat terguncang, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah, mohon supaya dilindungi dari siksa api neraka. Dan ketika mengingat surga sangat terharu menangis karena berbagai kesenangan yang ada di dalamnya ya, sambil terus memanjatkan doa, memohon supaya dimasukkan ke dalam ahli surga ya. Allahumma inni as'aluka ahlal jannah ya. Kalau ya Allah, kami memohon kepadamu menjadi ahli surga. Beliau sangat mencintai kepada sesama manusia gitu ya. Kemudian hablum minan nasnya bagus, lemah lembut, karenanya suatu ketika dia diuji sama Allah ya, merasakan sakit di bagian kaki dengan di minyak dikompres gitu, tetapi malah bertambah parah gitu ya sakitnya. Kemudian setelah diperiksa ke beberapa rumah sakit ya, akhirnya para dokter sepakat untuk dikirim ke London gitu ya bersama suaminya. Kemudian setelah diadakan pemeriksaan secara teliti, para dokter menemukan di kakinya itu ada gumpalan darah yang mengeras ya. Kemudian mereka menelusuri dari mana, ternyata berasal dari bagian paha gitu ya. Kemudian para dokter menyimpulkan bahwa pasien ini mengidap penyakit kanker. Nah, kemudian akhirnya para dokter memutuskan untuk mengamputasi ya kaki pasien, mulai dari paha sampai kaki, supaya penyakit itu tidak menyebar ke yang lain. Kemudian di ruang pemeriksaan terlihat perempuan itu sudah pasrah ya terhadap keputusan dan terhadap takdir ya, waddobi maqasamallahu lah, bertawakal kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya ya kepada Allah, dan lidahnya tidak pernah berhenti, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, kemudian saat operasi, nah ceritanya ya, hadir para pakar kedokteran di bidang itu ya, kemudian melakukan operasi besar. Mereka memulai melakukan operasi dengan meletakkan alat potong ya, kemudian pasien dibaringkan di tempat operasi. Nah, kemudian para dokter meneliti gitu ya dengan seksama daerah yang akan diamputasi. Nah, dengan sangat teliti dan itu ya, disalurkanlah aliran listrik pada alat itu. Tapi ketika akan bergerak ya alat pemotong itu patah gitu ya. Para dokter yang ada di situ pun terkejut gitu ya. Kemudian diulang lagi operasi dengan menggunakan alat pemotong yang baru gitu ya. Namun keadaannya tetap sama gitu ya, patah lagi gitu ya, udah 2 kali. Nah, kemudian ketika alat pemotong itu patah untuk ketiga kalinya ya, diganti lagi dengan ketiga kalinya. Nah, ini hal ini pertama kali terjadi ya dalam sejarah operasi amputasi. Terlihat wajah para dokter pada heran gitu ya, mereka melihat hal seperti itu. Nah,
Kemudian dokter yang menjadi kepala tim operasi meninggalkan mereka ya sejenak karena bingungnya udah 3 kali diganti alatnya. Kemudian mengadakan musyawarah kilat. Akhirnya para dokter memutuskan untuk melukai bagian kaki yang akan diamputasi. Ya, jadi tidak dengan itu langsung dengan manual gitu ya. Namun apa yang terjadi gitu ya, belum sempat pisau itu menyentuh paha, para dokter melihat darah menggumpal dengan bentuk yang menjijikan ya. Jadi belum sempat pisau itu menyentuh paha, para dokter sudah melihat ada darah yang menggumpal dengan bentuk yang menjijikan. Setelah dilakukan operasi kecil, para dokter membersihkan ya, kemudian menyumbatnya karena udah keluar darah ya. Kemudian perempuan itu menjerit. Setelah itu rasa sakit yang selama ini derita hilang gitu ya, tanpa bekas gitu ya. Selanjutnya perempuan itu melihat ya kakinya dan ia mencoba untuk berjalan, ternyata tidak merasakan sakit sedikit pun gitu ya. Kemudian ia melihat suaminya sedang ngobrol ya dengan para dokter yang masih terheran-heran dengan peristiwa itu gitu ya, peristiwa yang baru gitu ya. Kemudian dokter-dokter tadi menanyakan kepada suaminya gitu ya, apakah dulu sang istri pernah dioperasi pada bagian itu gitu ya. Kemudian suaminya menjawab bahwa dulu istrinya tuh memang pernah mengalami sakit yang sama gitu ya, bahkan lebih parah gitu, namun baru kali ini ya dioperasi gitu. Dari jawaban itu para dokter sepakat bahwa itu adalah betul-betul ya inayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya perempuan itu melihat bahaya yang membuatnya selama ini was-was sudah lenyap gitu ya. Beliau kemudian mengucap syukur kehadirat Allah ya. Nah, bahwa di sini ya Pak Ustadz Abdul Aziz Al-Mukbil menceritakan hal ini ya, bahwa kisah itu adalah sebuah contoh dari beberapa contoh ya menurut beliau dari para wali Allah yang sudah berpegang teguh kepada perintah Allah ya, bahwa mereka itu lebih mengutamakan ridho Allah daripada ridho lainnya gitu ya. Hati mereka sudah dipenuhi ya dengan rasa cinta terhadap Allah, senantiasa berzikir ya tanpa pernah lelah gitu ya, sehingga zikrullah itu seakan-akan ya bagi orang yang seperti itu adalah sangat merdu, tidak pernah merasa lelah, bahkan mereka menemukan kenikmatan ya dan kelezatan iman gitu, bahwa mereka menerima semua perintah Allah ya dengan senang hati, menjalankan hukum Allah dengan penuh cinta gitu ya. Karena itu Allah tidak akan membiarkan mereka gitu ya. Nah, Allah tidak membiarkan, bahkan menolong, membantu ya dengan kekuatan Allah, nah, dan memberikan kemuliaan. Oleh karena itu sangat pantas ya untuk mendapatkan ridho Allah dan masuk ke surganya Allah. Nah, dari cerita tadi ya, bahwa kita dijadikan pelajaran apapun ujian yang sangat berat dari Allah gitu ya, di tadi ya seperti terus gitu ya berzikir kepada Allah, terus memasrahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ustadz Abdul Aziz menyampaikan bahwa manusia di dunia ini selalu berlomba ya meningkatkan kekuatan hartanya gitu ya, menjadi paling kuat dengan jabatannya dan lain sebagainya. Nah, bahwa di sini perempuan atau manusia itu ya, manusia itu kalau dia itu akan kal an'am ya, seperti binatang kalau tidak berpegang teguh kepada hukum Allah. Nah, tetapi kalau kita berpegang teguh misalnya kepada Allah, maka insya Allah ya, hati kita yang selalu bergantung kepada Allah, yang senantiasa menerapkan syariat Allah ya, menjalankan perintah Allah gitu ya. Nah, insya Allah kita akan menerima ketenangan, kesejukan gitu ya, nah, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya senantiasa bersabar, tegar ya ketika menghadapi masalah, tidak terburu-buru untuk meraih apa yang kita cintai gitu ya. Nah, bahwa wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Jadi wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal ia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kamu menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal ia amat buruk bagimu. Wallahu ya'lam, Allah tahu, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak tahu. Bahwa kita ya sebagai mukmin mukminah jangan terpesona dengan kemewahan hidup di dunia gitu ya. Namun tidak pula meninggalkan bagian yang ada di dalamnya ya, walatan sanasibaka minad dunya. Nah, bahwa wabtaghi fima ataqallah ya, wabtaghi, carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu ya, kebahagiaan
di negeri akhirat gitu ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu juga jangan melupakan ya bagianmu dari kenikmatan dunia. Nah, bahwa usia kita sangat singkat ya. Jadi di sini maka harus betul-betul ya ketika Allah masih memberikan kesempatan gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita melakukan berbagai ketaatan dan persiapan menuju akhirat yang abadi. Nah, kemarin sudah dibahas ya, ada 50. Nah, itu ada 50 nasihat dari Ustadz ya. Yang pertama ini ya, tentang ucapan harus banyak diam gitu ya. Harus banyak diam. Itu akan lebih baik gitu ya. Kemudian jadi berbicara itu yang pantas-pantas kata Rasul. Kemudian perbanyak baca Quran. Kemudian kemarin juga dibahas tentang jangan sering berkomentar ya terhadap orang lain misalnya, karena misalnya kita dapat informasi apa langsung disampaikan. Nah, itu cukup bagi orang itu disebut pembohong ketika berbicara dengan apapun yang didengar diceritakan, itu adalah kadibannya seorang pembohong. Kemudian jangan bersifat sombong, kemarin sudah dibahas ya. Kemudian zikrullah sangat berpengaruh besar ya terhadap kejiwaan kita, rohani kita. Kemudian kemarin sudah dibahas tentang kalau berbicara ya jangan membesar-besarkan gitu ya, membesar-besarkan, bermanis-manis kata gitu ya. Di sini asar-sarun wal mutasyaddiqun. Nah, di sini ya bahwa sesuatu yang paling dibenci ya, paling jauh posisinya dari Nabi Muhammad di hari kiamat adalah mereka yang terlalu banyak bicara, angkuh ketika bicara dan besar mulut ya. Nah, ini kemudian jadikan Rasul ya sebagai teladan, bahwa Rasulullah itu beliau itu ya banyak diam, sedikit tertawa ya. Qalilud dhahik, sedikit tertawa. Tawilus somti, banyak diam gitu Rasulullah itu ya. Nah, jadi tidak terlalu, paling para sahabat yadhakun ya, tertawa, Rasulullah itu hanya tabassam, beliau itu hanya tersenyum. Nah, kemudian jangan memotong pembicaraan ya, hindari untuk mencela orang, menggunjing gitu ya, bahwa di sini di surah Al-Hujurat disampaikan. Nah, boleh jadi wanita yang dicela itu lebih baik daripada wanita yang mencela. Nah, kemudian ketika dengar Al-Quran, hentikan ya, walaupun sebagaimana pentingnya pembicaraan kita kemarin ya. Idza quri'al Quran fa'ansitu lahu ya, maka dengarkan ya, fastami'u lahu wa ansitu gitu ya, la'alakum turhamun. Nah, ini kemudian harus pandai-pandai dalam memilih kata ya. Pandai-pandai memilih kata, bahwa hati-hati ada satu kata ya, misalnya di sini wa innal abda la yatakallam bil kalimah min sukhtillah la yulqalaha balan yahwi biha fi jahannam. Jadi hati-hati ketika bicara ya, bahwa ada satu pembicaraan yang Allah bisa mengangkat derajat seseorang, tetapi sebaliknya ada satu ucapan yang Allah benci ya. Tadi mah yang Allah ridho, maka Allah mengangkat derajat, tetapi ada satu kata yang Allah sukhtun ya, Allah murka, sehingga membawa ucapan yang satu itu ke dalam neraka jahanam. Jadi memang harus hati-hati ya, bahwa hal itu, satu kata, satu yang kita ucapkan itu harus kita fikirkan. Kemudian gunakan lidah untuk di sini ya, untuk nikmat Allah, untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di sini kemudian kemarin juga sudah tentang ini ya, Nabi pernah masuk ke rumah, kemudian ini tentang menuntut ilmu ya, perempuan harus rajin menuntut ilmu gitu ya. Nah, dicontohkan itu. Kemudian tujuan menuntut ilmu itu adalah diantaranya ya, yang harus kita pelajari tentang urusan agama, hukum, memperbaiki bacaan Quran, sehingga ketika beribadah itu berdasarkan ilmu gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian jauhi gurauan, celaan, sombong, ya udah ini tadi ya, bahwa kemudian di pendengaran, sucikan pendengaran kita dari musik, nyanyian yang lago ya, yang penuh syahwat, misalnya kata-kata yang gak sopan misalnya. Dalam hal pakaian, nah ini jangan yang tipis gitu, yang tidak ketat. Jadi nah ini. Kemudian dalam sosial kemasyarakatan, hindari majelis kebatilan ya, yang bercampur baur antara laki-laki perempuan. Pokoknya harus mendekatkan diri pada majelis kebenaran dan kebajikan. Kemudian
Jika kamu sendirian atau bersama dengan saudarimu yang lain di majelis pertemuan, maka jadikan zikir kepada Allah adalah kebiasaan gitu ya. Jangan banyak ngobrol ketika di majelis zikir itu. Kemudian jangan lupa ketika keluar dari majelis baca doa ini ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah itu kemudian bersihkan ya tempat pertemuan dari ghibah gitu ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan pernah menggunjing, menjelek-jelekan orang lain gitu ya. Bergibah, apakah suka seseorang memakan daging bangkai saudaranya sendiri ketika kita melakukan ghibah ya, menggunjing ataupun menjelek-jelekan orang lain. Nah, kemudian dalam majelis ya, misalnya ketika ada yang melontarkan kata yang tidak senonoh, maka wajib menasehati. Nah, kemarin sudah ya sampai sini di perpustakaan harus punya sampai sini ya. Ini bagaimana nasihat beliau ya. Nah, selalu harus punya perhatian khusus terhadap buku ya, buku yang bermanfaat. Jadi misalnya membuat perpustakaan rumah yang bisa dilakukan manfaatnya oleh seluruh anggota keluarga. Kemudian jangan buang-buang waktu dengan membaca sesuatu yang gak ada manfaatnya. Misalnya jauhi membaca yang membuat petaka atau bahaya. Misalnya ada buletin atau majalah yang dipenuhi dengan gambar maksiat. Misalnya kata-kata yang tidak ada gunanya, problem-problema yang bersifat khayal ya, berkhayal belaka gitu ya. Cerita-cerita nista dalam penulisan. Nah, jadi di sini misalnya jaga supaya tidak ada gitu ya. Sekarang itu sangat sulit gitu ya. Misalnya ketika kita membuka apa Google atau apapun ya, selalu terbuka gitu ya. Misalnya hati-hati kita, misalnya mata kita sering digunakan untuk hal itu. Misalnya ya sebisa mungkin menghindar. Nah, kemudian di antara hal yang bermanfaat menjadikan purpose itu ya menjadi bahwa sebagai seorang muslimah gitu ya, kan butuh pengetahuan agama ya, perbanyak baca, membaca berita dunia Islam, kemudian merasa takaful ya, senasib sepenanggungan terhadap problem orang lain gitu ya. Kemudian menelaah metode yang bisa membantu dalam pendidikan gitu ya, mempelajari sejarah, mempelajari perjalanan salafus salih ya, pendahulu kita, supaya kita bisa meneladani hikmah misalnya dari teladan dari tokoh siapa. Nah, itu yang harus kita perbanyak baca. Kemudian ketika kita kagum terhadap buku yang bermanfaat ya, maka harus disampaikan lagi ke yang lain gitu ya, supaya dibaca oleh yang lain misalnya. Nah ini, jika kamu menemukan buku yang dapat mengganggu akidah, maka kamu wajib memperingatkan saudara-saudaramu dari bahaya buku itu. Misalnya ada yang melenceng kepada akidah, itu harus hati-hati. Kemudian membaca adalah sesuatu yang penting, sangat mendesak ya, doruri. Oleh karena itu isi ya waktu kita misalnya dengan banyak membaca ya, ketika waktu luang misalnya membaca ilmu pengetahuan gitu ya. Kemudian dalam hal pergi ke pasar, nah beliau Ustadz Abdul memberikan nasihat kepada kita, jika memang terpaksa harus pergi ke pasar, maka berangkat untuk waktu yang pendek gitu ya, jangan berlama-lama di pasar deh, hanya sebatas untuk memperoleh kebutuhan saja. Nah, kemudian ketika kamu ke pasar, jauhi dari wangi-wangian gitu ya, nggak boleh pakai wangi-wangian, perhiasan, memakai pakaian yang indah dengan maksud untuk diperhatikan orang gitu ya. Nah, di sini ada hadisnya bahwa Abu Musa radhiyallahu an Abi Musa radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW qala ya, beliau bersabda, jika seorang perempuan memakai wangi-wangian ya, apabila seorang wanita idasta'tarat al-mar'ah gitu ya, apabila seorang perempuan pakai wangi-wangian, fa kharajat alal qaum ya, kemudian dia keluar kepada suatu kaum, liyajidu rihaha ya, kemudian dia keluar untuk ke halayak ramai supaya tercium baunya ya, fahiya kadza wa kadza au ai zaniyatun, maka dia itu telah begini dan begini, artinya sama dengan pelacur gitu ya kalau seseorang seperti itu. Kemudian ketika kamu berada di pasar atau sedang di perjalanan menuju pasar, maka jangan sering menoleh atau melirik-lirik, karena pandangan itu adalah tadi ya, tempat yang ampuh untuk tergelincirnya ke dalam bahaya. Kamu jadi pan godul basor misalnya,
menundukkan pandangan. Kemudian sudah menemukan kebutuhan, maka jauhlah banyak bicara dengan para penjual, karena hal itu menghilangkan rasa malu dan membuka pintu fitnah misalnya. Nah, nasihat dari beliau seperti itu. Kemudian intinya memperbanyak badul basori, memperbanyak menundukkan pandangan, kemudian tidak terlalu banyak hurui misalnya jeung simang nate misalnya. Kemudian jika kamu melihat sebuah kemungkaran di pasar atau di saat ke pasar, kamu wajib mengingkarinya walaupun hanya dengan hati. Misalnya di sini ada ayatnya, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, jadi sebagian laki-laki ataupun perempuan saling menolong satu sama lain dengan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Malumkan seburuk-buruknya tempat, kata Rasul, di pasar ya. Di pasar itu adalah seburuk-buruknya tempat. Di sana banyak sekali maksiat-maksiat yang dilakukan gitu ya. Nah, ketika kita ke pasar melihat maksiat misalnya, minimalnya ketika kita tidak bisa kan idaro amin kumunkaron, ketika kamu melihat kemunkaran fal yughayyirhu biyadihi, ya maka rubah dengan kekuasaanmu. Misalnya kita bisa menasihati fa ilam tastati fabilisani, ya kalau kita tidak mampu dengan kekuasaan maka dengan lisan. Fa ilam tastati fabiqalbi, kalau kita tidak mampu menasihati orang dengan lisan maka cukup dengan hati kita mengingkari gitu, bahwa kita nggak suka dengan hal itu misalnya. Jangan kita malah menikmati misalnya, melihat misalnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ke-32, ada sebagian perempuan yang menjadikan pasar ya atau supermarket itu sebagai hiburan harian misalnya keluar merasakan kenyamanan misalnya. Nah, bahwa kita harus berlindung kepada Allah ya, mudah-mudahan tidak termasuk hal ini ya, karena lebih condong kepada fitnah dan menyanyiakan waktu misalnya, sering hampir seminggu teh berapa kali misalnya. Nah, kemudian jadikan dirimu sebagai teman setia suami, demikian juga sebaliknya gitu ya. Bukanlah hal yang utama adalah tadi misalnya berjalan ya bersama pasangannya. Nah, seperti itu. Kemudian tentang doa, nah ini bahwa ini nasihat yang ke-34 dari Syekh Abdul Aziz Al-Muqbil ya, bahwa manusia itu lemah, bahwa manusia itu butuh dan sangat fakir ya di hadapan Allah. Maka angkatlah dan tengadahkan tanganmu ya, tundukkan kepadanya, minta kepada Allah ampunan, minta perlindungan, minta taufik baik di dunia maupun di akhirat. Ambillah kebaikan darinya. Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya Robmu itu pemalu dan pemurah. Inna Robbakum hayyun karimun yastahi min abdih, bahwa sesungguhnya Robmu itu adalah hayyun ya, pemalu, karimun dan pemurah gitu atau mulia, yastahi min abdih, bahwa serasa malu apabila apa saja ayar fa ilaih yadaih, maksudnya apabila ada yang mengangkat tangan ya, kedua tangannya berdoa, fayuradduhuma sifron, untuk kembali lalu dikembalikan kosong. Nah, jadi bahwa Allah itu malu terhadap hamba yang ketika tidak mengabulkan doa kepada hambanya, ketika hambanya mengangkat tangannya untuk berdoa ya kemudian dikembalikan kosong. Tentu Allah mengabulkan gitu ya doa-doa yang kita bacakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah lelah berdoa, karena tadi ya bahwa Allah itu pemalu dan pemurah, merasa malu ketika Allah tidak mengabulkan doa kepada hambanya yang sudah mengangkat tangannya dan kembali kosong, itu Allah seperti itu. Jadi jangan tergesa-gesa ingin segera dikabul doa ya. Pokoknya dahulukan doa dengan menyanjung asma Allah dulu gitu ya, jangan ngadoa langsung to the point gitu ya. Jadi berdoa itu ada etikanya ya, memuja Allah, menyanjung asma Allah gitu ya. Kemudian bersolawat dan salam kepada junjungan kita ya Nabi Muhammad SAW. Nah, baru berdoa ya, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini ada salah satu riwayat dari hadis Imam At-Tirmizi ya, ud'allah wa antum muqinun bil ijabah. Ud'allah, berdoalah kepada Allah ya kalian wa antum muqinun, dan harus merasa yakin bil ijabah, bahwa doa yang kita lantunkan itu dijabah oleh Allah gitu ya. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha la yastajibu, ketahuilah bahwa Allah itu tidak akan mengabulkan doa duaan min qalbin ghafilin lahin, doa orang yang hatinya lalai ya, ghafil lalai, lahin tidak bersungguh-sungguh. Nah, jadi memang harus bersungguh-sungguh ya berdoa sama Allah.
bahwa ud'ullah muqinun, kita harus berdoa itu sambil yakin gitu ya, doa kita itu diijabah gitu ya, bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa yang hatinya lalai ya, jadi nggak doa sambil apa-apa gitu ya, tapi memang harus serius menghadap kepada Allah, kemudian yakin bahwa doa kita itu akan dikabul gitu ya, dan Allah tidak akan mengijabah doa yang min qalbin ghafilin, hatinya lalai misalnya, lahin, tidak bersungguh-sungguh apa yang diminta. Nah seperti itu. Nah jadi jangan berdoa dengan maksud untuk memutuskan hubungan silaturahmi ya. Kalau misalnya jika kamu belum melihat tanda bahwa doamu itu akan dikabulkan, maka jangan bersedih hati. Allah sudah menyediakan pahala akhirat, atau Allah berkenan mengampuni dosa, atau dia menghilangkan sesuatu yang tidak kamu suka. Jadi kalau doa kita tidak terijabah sama Allah gitu ya, jangan bersedih gitu ya, karena Allah sudah menyediakannya nanti di akhirat, atau diganti dengan diampuni dosa kita, atau misalnya harusnya terjadi musibah ya, Allah hilangkan gitu karena doa-doa yang kita panjatkan. Jadi jangan pernah lelah ya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, 5 adalah dekatkan dirimu kepada Allah dengan menjalankan perintahnya gitu ya, baik yang wajib ataupun yang sunnah, melakukan berbagai amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah supaya mendapatkan pahala dan derajat yang tinggi, supaya kita dimasukkan ke dalam golongan waliullah ya, yang tidak pernah takut. Waliullah itu tidak pernah bersedih. Allah akan segera mengabulkan doa, menghilangkan kesedihan, sehingga hatinya itu penuh kebahagiaan dan ketentraman. Nah ini hadisnya sangat agak lumayan panjang ya. Ini sering juga kita baca. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi ya, man ada, misalnya barang siapa yang memusuhi waliyan, waliku, faqad azintuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku akan menyatakan perang kepadanya gitu ya. Wa ma taqarraba ilayya abdi, dan ya tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kata Allah ya, lebih aku senangi dari apa yang sudah kewajibkan atas dirinya. Nah bahwa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, yang di atas dulu, wa ma taqarraba ilayya abdin bi syai'in ahabbu ilayya mimma taradtuhu alaih, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Bahwa intinya begini, barang siapa yang memusuhi waliku ya, maka aku akan menyatakan perang. Tidaklah seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku, kata Allah ya, lebih aku senangi dari apa yang sudah diwajibkan. Misalnya mendekatkan diri dengan berbagai yang diwajibkan ya, dengan sholat wajib, dengan sunnah, dengan saum wajib, dengan hal-hal yang Allah wajibkan, dia terus gitu ya mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat wajibnya, sholat fardunya ya, mendekatkan diri kepada Allah melalui saum fardunya, mendekatkan diri kepada Allah melalui zakat yang diwajibkan gitu ya, dengan penuh bersih, penuh semangat ya melakukan berbagai aktivitas yang diwajibkan. Nah maka kata Allah ya di sini, dan juga wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan barang siapa yang dia terus mendekatkan diri kepada aku ya selain dari yang diwajibkan, maka melakukan sunnah-sunnah, misalnya melakukan sunnah sholat gitu ya, melakukan sedekah ya dari zakat yang diwajibkan, melakukan sunnah umroh ya dari haji yang diwajibkan, misalkan melakukan saum yang sunnah-sunnah selain yang diwajibkan, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya gitu ya, sampai Allah mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijluhu allati yamshiha biha, wa la in sa'alani la u'tiyannahu, wa la in ista'adzani la u'adzannahu wala in ista'adzabi la u'aidzannahu. Nah jadi intinya tadi ya, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal fardu, dengan hal-hal sunnah, sampai Allah hatta uhibbah, sampai aku mencintainya, kata Allah. Nah maka ketika aku sudah mencintai kepadanya, aku akan menjadikan pendengaran ya, orang itu mendengarkan yang hak ya, sesuatu yang benar, dan aku akan menjadikan penglihatannya melihat sesuatu yang hak. Jadi sama Allah dijaga gitu ya, pendengarannya, penglihatannya, dan aku akan menjadikan tangannya untuk memegang
dan aku menjadikan kakinya ya untuk berjalan, maka jika dia meminta kepadaku pasti akan aku penuhi, jika minta perlindungan kepadaku akan aku lindungi. Nah ini ya. Nah kemudian yang ketiga, 6, jika kamu melihat muslimat yang bersungguh-sungguh dengan agama, misalnya melaksanakan perintah Allah, merasa bangga dengan keyakinan yang dipegang, maka cintailah dia ya, jadikan sebagai teman setia, karena cinta atas dasar Allah itu punya kedudukan yang tinggi. Jadi al-hubbu fillah wal bughdu fillah gitu ya. Nah di sini Rasulullah bersabda bahwa qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, al-mutahabbun, orang-orang yang saling mencintai, ya ini memakai musyarakah ya, tahabba saling, al-mutahabbun fi jalalin, ya bahwa orang yang saling mencintai karena aku ya. Nah karena aku, kata Allah ya, fi jalali, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur yagbituhum an-nabiyun wasyuhada. Orang yang saling mencintai karena aku, karena Allah, mereka mendapatkan cahaya ilahi yang dirindukan oleh para nabi dan para syuhada. Nah ya, jadi misalnya ketika ada seseorang muslimah yang kita kagumi, kita ya dengan berbagai ketaatannya, maka kita harus mencintai ya, harus mencintai dan menjadikan sahabat ya orang seperti itu misalnya. Kemudian yang ke-37, walaupun misalnya kamu dapat membagi waktu yang baik, tetapi waktu itu akan hilang. Oleh karena itu, menurut Syekh Abdul Aziz Al-Mukbil ya, pergunakan waktu untuk mempelajari buku-buku pelajaran ya. Misalnya kalau kamu pelajar, laksanakan berbagai kewajiban terhadap keluarga, terhadap suami, telaah baca buku yang bermanfaat, berkunjung ke sana keluarga ya, bersilaturahmi. Nah ini harus ada waktu-waktunya ya untuk hal-hal tersebut. Nah kemudian berkunjung ke sana keluarga itu ada memberikan berkah ya. Ketika kita berkunjung ke keluarga itu memberikan berkah, memberikan rezeki. Karena itu ada waktu ya untuk menjumpai mereka. Jadikan kunjungan itu yang bermanfaat, memberikan ucapan selamat ya ketika mendapatkan kebahagiaan atau kebaikan misalnya, dan memberikan nasihat kalau mereka dalam kemaksiatan gitu ya, supaya anjurkan kepada mereka melakukan perbuatan yang bermanfaat ya, baik untuk diri mereka sendiri, untuk masyarakat. Hindarkan dari bahaya, beri nasihat kepada mereka ya, dengan perumpamaan, dengan pendekatan yang baik tanpa melukai hati ya, dan sering-sering menanyakan kabar gitu ya. Ini disunahkan ya, sering menanyakan kabar. Rasulullah bersabda, man ahabba ayub satuallahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asari fal yasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ditangguhkan ajalnya, dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambungkan tali silaturahmi. Kemudian yang ke-39, jangan terpesona oleh perilaku dan sikap orang yang melanggar perintah Allah ya. Misalnya menganggap remeh terhadap penerapan syariat Islam. Kemudian nanti kan akan datang suatu hari di mana orang yang zalim itu menggigit jarinya, sedang orang mukmin merasa bahagia berkat keberhasilan menghadapi berbagai cobaan, rintangan di dunia. Karena itu ya, tahu sekali situasi di hari kiamat, maka dia tidak akan memiliki apa kecuali berkata sambil memegang catatan amalnya dari sebelah kanan. Nah misalnya di surah Al-Haqqah ya, bahwa ambillah, bacalah ya kitab ini, kemudian sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan menemui perhitungan terhadap diriku, animulakin hisabiyah ya. Kemudian tanamlah dalam kalbumu rasa kasih sayang gitu ya, kelembutan, karena perempuan itu memang identik dengan hati yang penuh kasih, kelembutan gitu ya. Nah pokoknya hormati yang lebih tua, kemudian sayangi yang lebih muda misalnya, hingga pada binatang melata pun ya lakukan seperti itu, misalnya rasa sayang, rasa lembut gitu ya. Man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Nah di sini Rasulullah bersabda juga ya, bahwa ada seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan gitu ya, bainama rajulun yamshi bitariq istada alaihil atash, kemudian dia haus gitu ya, merasa haus sekali. Nah ketika dalam perjalanan kemudian dia menemukan sumur gitu ya, kemudian fawajada bi'ran, kemudian dia menemukan sumur, kemudian dia masuk ke dalam sumur itu, fanazala fiha fasyariba, kemudian meminumnya, kemudian kharaja
kemudian dia keluar ya dari sumur itu. Fa idza kalbun yalhath ya'kulu thara minal atash. Kemudian ketika keluar dari sumur melihat seekor anjing ya menjulur-julurkan lidahnya gitu ya, menjulurkan lidahnya. Nah, kemudian faqala rajul, kemudian si laki-laki itu ya berkata bahwa laqad balagha hadzal kalbu minal atas mislul ladzi kana balagha bi gitu ya. Kemudian dia menyampaikan bahwa ketika melihat anjing menjulurkan lidahnya ya sambil makan tanah karena kehausan, laki-laki itu berkata dalam hatinya, pasti anjing ini kehausan seperti yang baru saja kualami. Kemudian si laki-laki itu turun lagi ya ke dalam sumur, ngambilin air dengan sepatunya. Kemudian ia keluar membawa air itu dan diberikan kepada yang sedang kehausan itu, dan bersyukur kepada Allah dan berkenan mengampuni dosa-dosanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala walaupun menolong seekor binatang gitu ya? Kemudian jawaban Rasulullah, tentu saja pada setiap makhluk yang bernyawa pasti ada pahalanya. Nah, jadi seperti itu ya, bahwa qul ya Rasulullah wa inna lana fil bahaim ajron, apakah kita ya terhadap binatang juga dapat pahala? Faqala fi kulli dzati kabidin rotbah ajrun, bahwa untuk ketika kita berbuat baik kepada makhluk yang bernyawa pasti ada pahalanya gitu ya. Bahkan Abdullah bin Umar menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, uzibat imro'atun, seorang perempuan disiksa ya fihirroh, karena seekor kucing gitu ya. Habasatha, dia mengurung kucing itu, hatta matat, sampai mati kelaparan, ju'an, karena lapar, fadakhalat fiha annar, maka perempuan tadi dimasukkan ke dalam neraka karena sudah mengurung kucing sampai mati gitu ya. Nah, itulah diantaranya. Kemudian hindari para pengemban kegiatan dan propaganda modernisme yang memanfaatkan kaki tangan untuk merusak perempuan. Mereka mengeluarkan wanita muslimah ya dari kesucian dan kehormatannya, menjerumuskan kepada kekotoran ya. Nah, para musuh itu menggunakan segala cara, fasilitas untuk menyebarkan paham mereka. Peringatkan saudari-saudari kita tidak terjerumus ke dalam jaring dan tipu daya mereka. Kemudian harus bangga terhadap agama kita ya, agama Islam, bahwa yakin Islam itu adalah wa antumul a'laun, kamu itu adalah paling tinggi derajatnya. Orang mukmin itu harus bangga ya bahwa we are Muslim, kita itu adalah Muslim. Wa antumul a'laun, kalian itu adalah memiliki paling tinggi derajat. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman. Nah, kemudian yang ke-43 harus memperkaya wawasan keislaman ya. Mendengarkan ceramah, seminar, bacaan rutin, majalah, buku Islam yang bermanfaat. Kemudian sebarkan kebajikan, kebenaran ya, budi pekerti, ilmu yang bermanfaat di rumah, di sekolah, juga terhadap saudara, teman gitu ya. Bantu selalu ibumu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, karena yang demikian merupakan kebajikan dan balasan budi baik. Hal ini merupakan latihan ya, sehingga nanti dengan izin Allah di masa yang akan datang hidupmu juga akan berhasil. Jadi jangan sibuk sekolah, sibuk kuliah, sibuk apa gitu ya, sehingga tidak ada waktu untuk membantu orang tua. Hindari sifat malas gitu ya, atau santai. Kemudian selalu berwajah manis ya. Nah, ini akan menimbulkan prasangka baik terhadap orang lain, dan tentu ada pahalanya ya. Rasulullah bersabda, wa tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, senyum manismu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi sedekah, senyum itu ya sedekah yang gratis, yang gampang gitu. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Jauhi sifat cepat marah dan cepat emosi gitu ya. Nah, bahwa Rasulullah dikisahkan ya, ana rajulan, ada seorang laki-laki, lin nabi ya, berkata kepada Nabi, ausini ya Nabi, berikan wasiat kepadaku, la tagdob ya. Rasulullah berkata, kamu jangan marah, jangan emosional gitu ya. Farad dada miroron. Kemudian orang tadi terus bertanya ya, ausini ya Rasulullah, ya Rasul, berikan wasiat kepadaku ya. Farad dada miroron, beberapa kali. Rasulullah tetap nasihatnya, la tagdob, jangan marah gitu ya. Nah, seperti itu. Bahwa Rasulullah bersabda, innal ghadab minasyaiton, sesungguhnya marah itu datangnya dari setan. Wa inna syaitana khuliqa minnar, dan setan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un nar bilma, dan sesungguhnya dipadamkan api itu dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian marah, falyatawaddo, maka berwudulah. Jadi kalau kita marah, berwudu ya. Jadi sabar, santun gitu ya, kesalahan orang misalnya baik disengaja pun tidak disengaja. Nah, ini dua lagi. Hindari meniru-niru orang kafir dalam kebiasaan hidup mereka, adat istiadat, misalnya cara makan, cara minum, cara berpakaian.
Misalnya itu harus menghindari meniru orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum maka termasuk golongan itu. Misalnya cara pakaiannya, cara minumnya ya, misalnya bersulam, misalnya cara makan, misalnya. Nah itu. Kemudian yang ke-49, banyak diantara perempuan yang meremehkan kewajiban sholat ya, diulur-ulur waktunya, misalnya akan ada sibuk, misalnya sehingga lalai gitu ya, misalnya asik ngobrol, misalnya apalagi ketika walimah, ketika resepsi ya. Wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, orang yang lalai dalam sholatnya. Terakhir, nih pas ya jam 6.15, saum itu punya kedudukan yang tinggi dan pahala yang besar dan berperan dalam membersihkan jiwa ya. Dengan saum itu membersihkan jiwa, melatih perasaan. Maka alangkah baiknya membiasakan melakukan saum sunnah, misalnya ada 6 hari di bulan Syawal, misalnya ada Ayyamul Bid, ada Senin Kemis, dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya itu saja untuk ke-50 nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Aziz Al-Mukbil. Mudah-mudahan semakin memperbaiki ya akidah kita, ibadah kita, akhlak kita. Nah, seperti itu. Hanya itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah, silahkan Bunda Lia atau Bunda Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiro. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Fenty yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa istiqomah mengikuti kajian ini serta bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman ilmu agama untuk kita dan keluarga kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mengikuti kajian subuh yang berbahagia ini, kita akhiri sama-sama dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.